di semester genap ini Bapak akan memberikan beberapa materi, yaitu adalah tentang ada hukum Newton, hukum gravitasi Newton, usaha dan energi, input dan momentum, kemudian adalah gerak harmonis. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas masalah tentang hukum Newton. Nah, berkaitan dengan hukum Newton, sebelum kita masuk ke apa sih hukum Newton itu, jadi kita kenal dulu yang namanya ada yang dikatakan dengan gaya. Nah, gaya itu apa? Gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda itu bergerak. Nah, itu adalah gaya. Misalkan seperti pulpen spidol ini, dia tidak akan bergerak kalau tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Ataupun misalkan meja ataupun kursi, ketika kita memberikan gaya atau dorongan, maka benda itu atau kursi atau meja itu akan berpindah. Makanya gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Ini adalah gaya. Nah, gaya itu dibagi dalam beberapa kategori. Ada yang dikatakan dengan gaya otot, dan juga ada yang dikatakan dengan gaya gaya otot, kemudian gaya gesek, kemudian ada gaya magnet. Nah, gaya otot dengan gaya gesek ini adalah dikatakan dengan gaya sentuh. Gaya sentuh. Nah, kemudian magnet ini adalah dikatakan dengan gaya tak sentuh. Nah, jadi gaya itu adalah dibagikan menjadi dua. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Apa saja gaya sentuh? Ada gaya otot dan ada gaya gesek. Gaya gesek adalah ketika dua benda itu saling bersentuhan, maka akan menghasilkan gesekan. Misalkan seperti ini. Ini adalah dikatakan adalah gaya sentuh. Gaya otot mengakibatkan benda itu bergerak. Gak harus didorong, misalkan itu. Gak dan namanya adalah gaya sentuh. Nah, kemudian gaya tak sentuh itu adalah magnet. Kalau misalkan di SMP kalian pernah melihat magnet yang didekatkan, maka magnet yang satu akan menarik magnet yang lainnya yang ada di sekitar itu. Nah, itu adalah gaya tak sentuh dihasilkan oleh magnet. Oke, kita masuk setelah mempelajari gaya, kita masuk ke hukum Newton. Nah, hukum Newton itu terbagi menjadi 3. Hukum Newton itu terbagi menjadi 3. Ada hukum 1 Newton, ada juga hukum 2 Newton, dan juga hukum 3 Newton. Oke, nah si Newton ini mengemukakan 3 pendapat. Yang pertama tentang hukum 1 Newton, yang kedua adalah hukum 2 Newton, dan yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Nah, apa saja sih hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini dia berkaitan dengan benda yang diam atau benda itu memiliki kelembaban. Nah, makanya misalkan benda itu berada di atas kertas atau atas buku. Nah, benda ini akan selalu diam, akan tetap diam, tidak bergerak kecuali ada gaya yang mengertinya ataupun kita dorong seperti ini. Itu bukan kelembaban. Maka posisinya benda ini akan selalu mempertahankan keadaannya ataupun posisinya di atas kertas ini. Jadi dia tidak bisa bergerak, diam saja di sini. Itu yang dinamakan adalah
dengan kelembaman atau hukum 1 Newton. Artinya hukum 1 Newton ini, nah ini kalau sini benda akan tetap diam dan bergerak lurus beraturan. Nah, seperti itu. Ini adalah bentuk hukum 1 Newton. Kemudian ada yang kita bahas lagi, yaitu adalah hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini dia membahas tentang suatu benda yang bergerak, yang memiliki suatu percepatan. Kalau benda itu bergerak seperti ini, ya kan, seperti itu. Nah, ini kan benda ini ulamanya diam. Ketika benda ini Bapak berikan gaya, maka spidol ini akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Sehingga apa? Sehingga percepatannya itu adalah sama dengan jumlah gaya berbanding dengan massa benda, atau jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan massa dikalikan A. Ini adalah persamaan hukum 2 Newton. Oke, kalau setiap benda itu bergerak dan memiliki percepatan, itu adalah merupakan penerapan dari hukum 2 Newton. Ya, nih, karena dia memiliki percepatan. Kemudian juga kita bahas yang terakhir adalah hukum 3 Newton ini. Nah, hukum 3 Newton itu berbicara tentang aksi reaksi. Ketika misalkan ini berbicara tentang F aksi sama dengan min F reaksi. Ini adalah hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini dia berbicara tentang aksi reaksi. Contoh, misalkan kita memukul dinding, kita memberikan aksi ke dinding, sehingga dinding juga memberikan reaksi kepada kita, sehingga kita merasakan sakit di tangan kita. Nah, itu adalah hukum aksi reaksi ataupun hukum 3 Newton. Tadi dia mengaitkan dengan yang lain. Atau contoh deh, kalau kita berjalan seperti ini, kita berjalan itu ada dorongan, maka kalau kita berjalan, maka lantai pun memberi dorongan sehingga kita bisa berjalan. Nah, itu adalah tentang aksi reaksi. Oke, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan untuk hukum Newton, pembahasan hukum Newton. Kita lanjutkan ke penerapan hukum Newton ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Allah pakai tangan model. Ya. Oke, kita lanjutkan tentang penerapan hukum Newton. Nah, di sini penerapan hukum Newton. Oke. Penerapan hukum Newton itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan, kalau di antara kalian ataupun di antara siapapun itu, di antara masyarakat misalkan, dia mau menaikkan sebuah balok ke atas, lalu otomatis dia menggunakan, atau gini, contoh nyatanya misalkan tukang bangunan, dia mau menaikkan, ini adalah misalkan benda digantung dengan tali
benda, misalkan ada pegawai, katakanlah tukang bangunan tadi. Nah, tukang bangunan itu dia misalkan mau menaikkan semennya ke atas, otomatis dia menggunakan sebuah ember kecil untuk memasukkan semennya di dalam dan dinaikkan ke atas. Maka itu setelah dimasukkan semennya ke dalam ember itu, maka ditariklah sehingga dia bisa naik ke atas. Nah, maka misalkan di sini bendanya ini digantungkan dengan tali, misalkan di sini. Nah, di sini ada gaya berat benda ini. W itu adalah berat benda. Kalau misalkan ini benda itu kita ditarik ke atas, dia ada dua pergerakan, ada bergerak ke atas dan ada bergerak ke bawah. Ini yang bergerak ke atasnya. Maka di sini ada yang namanya tegangan tali di sini. Sehingga ini adalah merupakan penerapan hukum Newton 2. Nah, kenapa? Karena benda ini dia memiliki suatu percepatan, sehingga dia merupakan adalah penerapan hukum 2 Newton, di mana jumlah gaya yang bekerja sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Di sini ada massanya, ada massa benda gitu. Dan juga ada gaya berat benda. Nah, lalu kita proyeksikan apa saja gaya yang bekerja pada benda ini. Maka ada T, karena dia adalah hanya satu gaya yang ke atasnya, maka T saja. Nah, kemudian ada gaya yang berlawanan nih terhadap T, yaitu adalah W. Maka ini adalah min W sama dengan M kali A. Nah, itu. Lalu pertanyaannya apa? Berapa sih besarnya tegangan itu kalau benda ini memiliki massa? Artinya T di sini sama dengan W plus M A. Karena W ini adalah di sini, karena ini gaya berat benda, gaya berat benda itu adalah adalah W, maka W itu sama dengan M kali G. Massa dikalikan dengan percepatan gravitasi yang menarik benda ini adalah gravitasi ini. Oke, udah ngerti nih? Lalu kita lanjutkan sini. Sehingga apa? Sehingga T itu adalah M kali G plus M kali A. Ini adalah untuk tegangan tali. Di mana T itu adalah merupakan tegangan tali. Jadi ini bergerak ke di mana benda ini bergeraknya ke atas nih. Sini, nah ini kan bisa kita lihat di sini. Percepatannya dia bergerak ke atas. Ini tali. Kemudian kita lanjut lagi. Ini adalah bergerak ke atas. Bagaimana kalau benda itu dia bergerak ke bawah? Ini ada W, ini juga ada tegangan tali. Sehingga percepatannya dia otomatis ke bawah, dia bergerak ke bawah searah dengan percepatan gravitasinya. Nah, lalu kita lihat di sini, dia merupakan adalah penerapan hukum 2 Newton juga. Dengan M kali A. Lalu gaya apa saja sih yang bekerja pada benda ini ketika dia bergerak ke bawah? Ada W. Karena dia bergerak ke bawah, itu berarti W yang membawa benda itu bergerak. Karena ada cukup satu gaya yang bekerja yang arah ke bawah, kemudian arah ke atasnya ada T, berarti min T sama dengan
M kali A. Nah, berapa tegangannya? T sama dengan W min M kali A. W tadi kan adalah M kali G, berarti M G min M A. Ini adalah bendanya bergerak ke bawah. Oke. Nah, ini adalah penerapannya untuk hukum Newton. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang hukum Newton, itu penerapannya pada katrol. Oke. Pada katrol. Ini contoh yang terakhir. Oke. Baik. Oke, nah penerapan yang kedua ataupun yang terakhir yaitu adalah tentang benda digantungkan dengan seutas tali melalui katrol. Oke, contohnya kayak gini. Nah, di sini ada dua buah benda di mana A dan B. Katakanlah ini benda 1, ini adalah benda 2. Di mana dia memiliki massa. Berarti ini M1, ada M2. Kemudian di sini tentu dia memiliki suatu yang namanya tegangan tali. Sini ada T, sini ada T1, sini ada T2. Kemudian selalu benda itu memiliki yang namanya gaya berat benda, artinya W1. Ini adalah ada W2. Oke, kita lihat. Kalau dari gambar ini, artinya apa? Benda yang kedua itu, ini catatannya, massa kedua itu lebih besar daripada massa yang pertama. Sehingga apa? Sehingga benda yang kedua itulah yang mengakibatkan benda 1 bergerak, sehingga percepatannya ke bawah dan ini percepatannya ke atas. Oke, dari dua benda ini kita tinjau setiap bendanya. Di sini licin nih, ini licin. Ini licin di sini. Licin artinya tidak ada gaya gesek di situ. Artinya massa tali dan katrol itu diabaikan pada kasus ini. Oke, kita tinjau benda 1 dulu. Benda
1. Artinya benda ini yang kita tinjau. Benda ini kita copy paste, kita cut, kita potong, pindahkan ke sini. Sini. Nah, sini ada T1, lalu ada W1. Karena bendanya bergerak ke atas A, sehingga bagaimana kasusnya ini? Ya, lihat di sini penerapan hukum 2 Newton juga, berarti jumlah gaya yang bekerja sama dengan M kali A, karena ada percepatan ya. Apa saja sih gaya yang bekerja pada benda pertama? Oh, ada W, ada gaya berat 1, ini T, sini dengan M kali A, ya kan? Nah, lalu tegangan T1 nya di sini, T1 nya W1 ditambahkan dengan M A. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita tinggal di benda 2. Benda yang kedua. Oke, kita lihat di sini ada benda 2. Berarti di benda 2 bendanya bergerak ke sorry ini tadi ada keliru ya. Ini benda 1. Oh, berarti benda 1. Sorry, ini ada keliru di sini. Di sini adalah yang bawahnya adalah T ya, T1 min W1, sehingga sini positif A. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke yang benda 2. Benda 2 ini juga sama. Nah, E sama dengan M kali A. Nah, berarti yang bawa bendanya itu adalah W2 min T2 sama dengan M kali A. Artinya T2 sama dengan W2 min M kali A. Ini adalah persamaan kedua. Oke. Nah, dari 2 persamaan ini kita substitusikan. Persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, sini. Karena ini adalah merupakan benda yang pernah di sini licin, tidak ada massa tali dan massa katrol, maka tegangan T1 sama dengan T2. Artinya tegangan talinya itu T1 sama dengan T2. Apa saja faktor yang ada di T1? Ini. Jadi ini kan yang ada di T1. Artinya T1 ini adalah W1 plus M kali A sama dengan, kita lihat lagi sini, ini adalah T2 nya kan, ada nilai T2. Artinya apa nilai T2? T2 adalah W2 min M kali A. Massa pertama, massa kedua. Lalu bagaimana ini? Ini ada yang dikatakan kita mau mencari nilai suatu percepatan di sini, karena ada variabel yang sama di sini. Antara di sini di kiri bapak ini ada A dan juga di kanan bapak itu ada A. Artinya variabelnya sama. Artinya yang mau kita lihat sini akan kita cari adalah nilai dari percepatannya ini berapa. Berarti
nilai percepatannya berapa ini di sini. Kalau lihat ke sini M1 berarti nih. Berarti W1 min W2 sama dengan M1 M2 akan dengan K. Terus kita balikan, berarti A sama dengan W1 dikurang W2 per M1 ditambah dengan M2. Berarti W1 itu adalah M1G min M2G per M1 ditambah M2, sehingga percepatan nilainya adalah M1. Karena ini adalah G sama-sama nilai G, maka M1 dikurang M2 dikurangkan dikalikan dengan G per M1 ditambah M2. Ini nilai percepatan bendanya. Ini adalah nilai percepatan sistem. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang hukum Newton. Ada dua kasus contoh yang Bapak sampaikan. Ya, ada tadi tentang benda yang ditali, yang pertama tadi, kemudian benda yang kedua ini ditali dengan katro juga. Oke, sekian untuk pembahasan hukum Newton.